Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayunda Nasyiah yang dirahmati Allah, beberapa minggu yang lalu viral sebuah video di media sosial tentang kasus bullying. Hal ini terjadi di salah satu sekolah swasta bertaraf internasional di Jakarta. Kejadian itu bukanlah kejadian yang pertama yang terjadi pada generasi Z. Banyak sekali bullying yang terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini. Seolah mereka bangga melakukan aksi tersebut dan diabadikan dalam sebuah video. Tentu kita sebagai seorang muslim, kita sangat miris dan sungguh menyayangkan peristiwa tersebut terjadi berulang kali. Lalu kemanakah akhlak mereka? Baik, di sini saya akan membahas tentang akhlak dalam menggunakan media sosial. Bahwa salah satu bentuk keimanan seseorang adalah melalui akhlak. Sejatinya, akhlak merupakan sebuah pengajaran terhadap individu untuk berperilaku baik dalam kehidupan, sesuai dengan aturan yang berlaku demi terwujudnya kehidupan yang harmonis dalam Islam. Role model dalam agama Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan yang memiliki akhlak sangat mulia. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ayunda Nasyiah, calon penghuni surga. Realita dalam kehidupan saat ini, hanya sedikit orang yang meniru akhlak Rasulullah. Lebih banyak lagi orang yang mengidolakan artis, public figure. Bahkan ada yang mengidolakan K-pop, artis Hollywood sebagai kiblat akhlak mereka. Hal ini terjadi tidak hanya di kalangan generasi milenial, bahkan di kalangan generasi Z yang aktivitasnya hampir setiap hari terhubung dengan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi banyak perubahan seiring dengan hadirnya perkembangan informasi dan pengetahuan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam kehidupan bersosial. Di sisi lain, ada banyak hal yang kita dapatkan dalam memanfaatkan teknologi itu, yaitu berupa kemudahan di berbagai hal. Tetapi di sisi lain, ada pula dampak negatifnya. Dampak negatif tersebut terutama dalam perkembangan media sosial. Banyak terjadi penyimpangan nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai moral dalam menggunakan media sosial. Seperti banyak anak-anak muda yang mempertontonkan porno aksi, mengumbar aurat. Remaja putri tidak malu lagi merokok di tempat umum. Kemudian bermesraan dengan orang yang bukan muhrim. Pamer kehidupan mewah
atau frugal living. Terjadi bullying dan perilaku menyimpang lain. Seolah-olah hal itu sudah menjadi konsumsi setiap hari. Hal di atas membuktikan bahwa pengaruh dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang serius. Sebab sedikit demi sedikit perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia, melunturkan nilai-nilai kebudayaan dan menurunnya nilai-nilai akhlak. Ayunda nasiah yang dicintai Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus hati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama dengan menjaga tangan kita sebagai wakil dari lisan dan diri kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai akhlak dalam agama Islam. Yang pertama, berhati-hati dalam posting sesuatu. Sebab jika kita tidak hati-hati dalam posting sesuatu, bisa jadi akan mengakibatkan hal buruk yang terjadi bagi diri kita maupun orang lain. Kemudian yang kedua, selektif dalam menerima informasi. Kita harus pandai memilah dan memilih informasi mana yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Apakah itu benar sumbernya? Apakah itu memberikan manfaat bagi diri kita dan orang lain? Dan apakah itu tidak menyakiti hati orang lain? Kemudian yang ketiga, dalam posting suatu, gunakan kata-kata yang baik, sopan, dan bijak. Ucapan yang baik menandakan bahwa kita orang yang beriman. Berapa banyak terjadi perselisihan, pertengkaran, kesalahpahaman hanya disebabkan oleh kata-kata yang kurang baik. Kemudian yang keempat adalah bertanggung jawab apa yang kita posting di media sosial. Setiap diri kita adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Artinya masing-masing kita itu adalah pemimpin dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan atau yang kita pimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Oleh karena itu, Ayunda Nasiah, marilah kita bijak dalam menggunakan media sosial. Kita pikirkan terlebih dahulu apa akibat dan dampaknya sebelum kita memposting segala sesuatu. Semoga bermanfaat. Al-birru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.